Novel audio ke-124. Raja Pedang ke-2161 hingga 2170. Novel seni bela diri fiksi dilanjut. Sementara semua orang dari kamar dagang Changlan pergi mengejar, Su Tianmu juga tidak tinggal diam. Sebaliknya, ia membawa badan fisik leluhur keluarga Wu ke alam spiritual ruang dan waktu. Dia menemukan tempat yang bagus, duduk bersila, mengeluarkan kuali, lalu mengeluarkan berbagai bahan pemurnian dan ramuan obat spiritual. Ada lebih dari satu teknik boneka dalam ingatan Lord Skyfire. Dikombinasikan dengan api surga dan bumi serta keterampilannya dalam menyempurnakan senjata, mudah baginya untuk menyempurnakan alam hukuman surgawi menjadi boneka. Hanya saja alam spiritual ruang waktu ini sedikit buruk. Laju aliran waktu hanya 10 kali lebih cepat. Diperlukan setidaknya 100 hari untuk menyempurnakan alam hukuman surgawi menjadi boneka, yang berarti setidaknya 10 hari telah berlalu. Yang terjadi di dunia luar. Berbagai bahan direbus lalu dituangkan ke badan leluhur keluarga Wu. Ia kemudian diberi ramuan keabadian yang dapat memperpanjang hidupnya setidaknya 100 tahun. Umur pakai bukanlah masalah yang dapat dipecahkan dengan boneka. Begitu umur pakainya habis, seseorang akan mati. Memperpanjang umur pakai berarti memperpanjang periode penggunaan. Setelah 50 hari pemurnian, Su Tianmu menyuntikkan jiwanya ke lautan kesadaran leluhur keluarga Wu, mengendalikan badannya, dan secara aktif menyerap bahan-bahan di dalam kuali. Secara bertahap, lapisan emas mulai menutupi badan leluhur keluarga Wu. Ketika emas menutupi seluruh badannya, itu berarti dia telah sepenuhnya menjadi boneka. Pada saat yang sama, pertahanannya akan sangat ditingkatkan seperti senjata. Presiden. Pada hari ke-60, Hua Xinyu dan 4 orang lainnya terbang dengan senyum di wajah mereka, dan jelas bahwa mereka telah menaklukkan keluarga Wu. Apa kabar? Hua Xinyu dan 3 orang lainnya menatap leluhur keluarga Wu yang berdiri di dalam kuali, dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Apakah dia sedang memurnikan boneka? Presiden benar-benar tidak dapat diduga. Kau bahkan tahu tentang boneka dan bisa memurnikan alam hukuman surga menjadi boneka. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan Presiden? Presiden, semua gunung suci, kebun obat-obatan, dan wilayah keluarga Wu telah jatuh ke tangan asosiasi kita. Setelah berseru, Ni Changming melaporkan situasi pertempuran kepada Su Tianmu. Sekarang hanya alam roh ruang waktu yang masih harus ditaklukkan. Anggota keluarga Wu yang tersisa bertahan di alam roh ruang waktu dan telah memutus susunan teleportasi. Saat berbicara, mata Ni Changming menunjukkan sedikit penyesalan. Jika susunan teleportasi terputus, mereka tidak akan dapat menyerang alam roh ruang waktu, yang berarti mereka tidak dapat sepenuhnya menghancurkan keluarga Wu, mereka juga tidak dapat memperoleh alam roh ruang waktu. Domain spiritual ruang waktu dengan rasio laju aliran 20 kali lipat masih sangat berharga. Begitu mereka mendapatkannya, kecepatan kultivasi mereka bisa berlipat ganda. Jangan terburu-buru, kata Su Tianmu enteng. Mudah baginya untuk menguasai alam spiritual ruang dan waktu dan menjebak mereka untuk sementara waktu. Tidak ada kekuatan lain yang mencoba ikut campur, kan? Mereka tidak berani. Ni Changming berkata sambil tersenyum. Dia sangat senang saat membicarakan masalah ini. Ini juga merupakan masa tersulit sejak dia mengambil alih Tianjiang. Hanya ada beberapa pasukan kecil di sekitar, dan kekuatan mereka hampir sama dengan keluarga Wu. Kami menghancurkan keluarga Wu dengan guntur dan kilat, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani datang dan memprovokasi kami. Jika mereka berani memprovokasi kita, kita akan membunuh mereka. Ni Changming sekarang benar-benar percaya diri. Kau tahu, menghancurkan keluarga Wu hanya menghabiskan kurang dari 1% harta yang diberikan oleh Su Tianmu. Harta karun yang tersisa dapat menghancurkan 100 kekuatan seperti keluarga Wu. Kekuatan besar itu belum bergerak. Mereka tidak peduli dengan hal-hal kecil ini. Namun, sekte Jiying yang dianut keluarga Wu tampaknya mencari masalah. Pada titik ini, Ni Changming menjadi sedikit putus asa. Keluarga Wu telah berbakti kepada sekte Jiying selama bertahun-tahun. Sekte Jiying pasti tidak akan tinggal diam dan melihat keluarga Wu dihancurkan. Cepat atau lambat, mereka akan datang untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Sekte Jiying. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit. Mengapa dia tidak pernah mendengar tentang sekte ini? Presiden, sekte Jiying hanyalah sekte menengah di daerah ini.
Bahkan tidak termasuk dalam jajaran atas di antara sekte menengah. Meski begitu, kekuatan sekte Jiying jauh lebih mengerikan daripada keluarga Wu. Tidak hanya ada banyak orang kuat di sekte Jiying, tetapi juga ada sesepuh tertinggi yang setingkat dengan Fa Tianxiangdi. Benar-benar tidak sebanding dengan kekuatan biasa. Su Tianmu mengangguk dengan tenang. Tidak heran dia belum pernah mendengarnya. Sejak dia bergabung dengan sekte Cao Tian, dia selalu berhubungan dengan sekte dan keluarga besar, dan dia jelas tidak memiliki kontak dengan sekte Jiying. Itu hanya sekte berukuran sedang, tidak perlu khawatir. Kita tunggu saja sampai mereka sampai di sini. Jangan khawatir sekarang. Presiden Hua, cabut sebagian jiwamu dan letakkan di lautan kesadarannya. Hua Xinyu tercengang saat mendengar kata-kata Su Tianmu, menunjuk dirinya sendiri dan menatapnya dengan tak percaya. Roh dan jiwanya pindah ke lautan kesadaran leluhur keluarga Wu, yang berarti dia sedang mengendalikan leluhur keluarga Wu. Sulit menemukan pria kuat di alam hukuman surgawi, tapi kau memberikannya padanya. Ni Changming dan dua orang lainnya ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memandang Hua Xinyu dengan rasa iri. Mereka ditakdirkan untuk tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Presiden Hua, kenapa Anda masih berdiri di sana? Cepatlah, Presiden melindungimu. Mulai sekarang, alam hukuman surgawi akan melindungimu, jadi kamu tidak perlu khawatir akan ditipu oleh penjahat. Melihat Hua Xinyu berdiri di sana dengan linglung, Ni Changming dan dua orang lainnya buru-buru mencoba membujuknya. Kenapa kamu melamun? Kalau mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan seperti itu meskipun mereka memohonnya. Tidak, Presiden, simpan saja untuk dirimu sendiri, aku tidak membutuhkannya. Hua Xinyu tersadar dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa untuk menolak. Hadiah ini terlalu besar dan dia tidak dapat menerimanya. Presiden Hua, apa yang sedang Anda bicarakan? Apakah Presiden benar-benar membutuhkan ahli alam hukuman surga untuk mendukungnya? Presiden Hua, Presiden selalu menepati janjinya, jadi jangan menolak. Presiden Hua, apakah Anda masih ingin melanggar perintah? Ini, aku. Hua Xinyu tidak tahu harus berkata apa. Dia menatap Su Tianmu dengan malu, dan setelah ragu sejenak, dia mengangguk. Terima kasih, Presiden. Mari kita mulai. Su Tianmu tidak berkata apa-apa lagi dan mempercepat penyempurnaan boneka-boneka itu. Masih ada 10 boneka alam Xuanzhen yang perlu disempurnakan, yang akan memakan waktu lama. Hua Xinyu mengangguk, duduk bersila dan mencabik-cabik jiwanya. Itu adalah proses yang sangat menyakitkan, begitu menyakitkan hingga dia berkeringat dingin dan ekspresinya menjadi ganas. Ni Changming dan dua orang lainnya menyaksikan dari pinggir lapangan dengan mata penuh rasa iri. Mereka ingin merasakan sakitnya jiwa mereka yang terkoyak, tetapi mereka bahkan tidak punya kesempatan. Presiden, kami pergi dulu. Kembalilah dalam 4 hari. 4 hari kemudian, untuk apa kamu datang ke sini? Sedikit keraguan melintas di mata Ni Changming dan 3 orang lainnya. Mereka mengepalkan tangan tanpa berkata apa-apa, berbalik dan meninggalkan alam roh ruang waktu untuk menangani urusan eksternal terlebih dahulu. Waktu berlalu dengan cepat, dan 100 hari telah berlalu dalam sekejap mata dalam proses penyempurnaan boneka. Presiden, Ni Changming dan 2 orang lainnya datang tepat waktu dan melihat Su Tianmu masih menyempurnakan boneka itu. Namun, kali ini, orang-orang yang berdiri di dalam kuali bukanlah leluhur keluarga Wu, melainkan 3 wajah yang tidak dikenal. Badan fisik alam misterius. Presiden, apakah Anda akan mengubah mereka semua menjadi boneka? Bisakah kita juga memiliki boneka untuk melindungi kita? Ni Changming dan 2 orang lainnya sangat gembira saat melihat ini. 3 boneka disempurnakan sekaligus, yang pasti untuk mereka. Bahkan jika tidak ada boneka alam hukuman surgawi, memiliki boneka alam misterius sejati juga merupakan hal yang hebat. Tidak hanya dapat menutupi kekurangan saat ini karena kekuatan yang tidak memadai, tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan besar lainnya. Presiden, orang-orang dari sekte Jiying ada di sini. Meskipun mereka senang, mereka tidak melupakan urusan mereka dan bergegas melapor. Utusan dari sekte Jiying sudah dalam perjalanan dan akan tiba dalam 2 hari. Sekarang semua kekuatan di sekitar mengamati reaksi kita. Presiden, apa yang harus kita lakukan? Saat melaporkan situasi tersebut,
Ni Changming memandang Hua Xinyu, yang mengendalikan leluhur keluarga Wu, dengan rasa iri. Mulai sekarang, dia akan memiliki boneka alam hukuman surgawi di sisinya. Siapa yang tidak iri? Tunggu sampai dia datang. Dalam 5 hari lagi, ketiga boneka alam Xuanzhen ini seharusnya berhasil disempurnakan. 5 hari. 5 hari di dunia luar. Presiden, utusan dari Jingmen akan segera datang. Ni Changming berkata dengan tergesa-gesa. Tidak ada waktu tersisa bagimu untuk menunggu selama 5 hari. Pergi saja dan sambut kami saat kami sampai di sana, kata Su Tianmu dengan tenang. Boneka itu sudah disempurnakan dan tidak mungkin untuk menghentikannya. Anda memiliki wewenang penuh. 1 penjabat presiden dan 3 wakil presiden cukup untuk menerima Jingmen. Ni Changming ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah membuka mulutnya, dia menyerah. Baiklah, kau bisa memisahkan sebagian jiwamu dan memindahkannya ke lautan kesadaran mereka, lalu kau bisa melanjutkan pekerjaanmu. Ya, berpikir bahwa akan segera ada boneka alam Xuanzhen, Unhappy segera menyapu semuanya. Melihat boneka alam Xuanzhen di dalam kuali, dia begitu gembira hingga dia duduk bersila dan mencabut seberkas jiwa. Dengan rasa sakit yang amat sangat dan keringat dingin membasahi wajah mereka, mereka bertiga mencabut sebagian jiwa mereka dan masing-masing berpindah menjadi boneka alam Xuanzhen. Presiden, terima kasih atas kerja keras Anda. Kami sedang keluar untuk mengurus berbagai hal. Tepat setelah mereka bertiga keluar sebentar, Hua Xinyu menerima pesan. Dia menjelaskan situasinya kepada Su Tianmu dan bergegas keluar. Utusan dari Jingmen telah tiba, dan dia harus segera keluar untuk menyambutnya. Tidak lama kemudian, Cheng Xiaoyong bergegas masuk. Presiden, utusan dari Jingmen telah tiba dan berkata dia harus menemui Anda. Tidak ada waktu. Su Tianmu menjawab dengan santai dan terus menyempurnakan boneka itu. Cheng Xiaoyong tampak malu dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, Presiden, kali ini mereka sedang membahas kerja sama dengan kami, dan mereka mengatakan mereka harus bertemu dengan Anda untuk menyelesaikan kerja sama. Bukankah kamu kesini untuk membuat masalah? Su Tianmu menatapnya dengan heran. Mungkinkah Jingmen begitu baik hati hingga mau bekerja sama? Apakah Jingmen perlu menancapkan paku di wilayah ini? Cheng Xiaoyong mengangguk dan berkata, itulah yang kumaksud. Cukup menarik. Su Tianmu merenung sejenak dan terus menyempurnakan boneka itu. Kalau begitu, biarkan dia menunggu sebentar. Mereka datang ke sini untuk bekerja sama dengan Anda, dan Anda masih meminta mereka menunggu sebentar. Untuk urusan kerja sama, kamu saja sudah cukup. Su Tianmu berkata dengan tenang. Jika mereka tidak mau bicara denganmu dan tidak bisa menunggu, itu artinya mereka tidak punya banyak ketulusan, jadi tidak perlu bekerja sama. Cheng Xiaoyong membuka mulutnya, masih merasa malu. Melihat dia belum pergi, Su Tianmu terdiam. Apakah kamu masih kamar dagang? Apakah kamu masih perlu bersikap malu-malu? Apakah kamu sudah terlalu lama lemah dan tidak berani mengangkat kepalamu sebagai manusia? Ingat, keluarga Wu baru saja dihancurkan oleh kita, dan alam hukuman surga juga dihancurkan oleh kita. Kecuali mereka mengirimkan leluhur mereka, mereka tidak dapat mengancam kita. Apakah kamu tidak mengerti logika ini? Setelah dia kembali, kamar dagang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak perlu beroperasi seperti sebelumnya. Tidak ada kekuatan di sekitar yang dapat mengancam mereka. Kecuali Sekte Jiying bertekad untuk melawan mereka sampai mati, tetapi Sekte Jiying tidak akan pernah melakukannya. Jika mereka mau, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa mereka datang untuk membahas kerja sama? Berbicara tentang kerja sama hanya membuktikan satu hal, bahwa Jingmen juga takut pada mereka dan ingin memenangkan hati mereka. Karena mereka membutuhkan kita untuk meminta sesuatu, apakah perlu bagi kita untuk merendahkan sikap kita seperti ini? Ingat, kamar dagang tidak seperti dulu lagi. Di negeri ini, kita tidak perlu takut pada siapapun. Setelah mendengar kata-kata ini, mentalitas Cheng Xiaoyong akhirnya mulai berubah. Setelah memikirkannya dengan saksama, kepercayaan dirinya perlahan kembali. Presiden benar. Jingmen sedang merundingkan kerjasama dengan kami karena mereka ingin kami membantu menstabilkan situasi dan tidak membiarkan mereka menimbulkan masalah. Mereka tidak berani melakukan apapun terhadap kita. Lagi pula, posisi mereka sudah lama diincar orang lain. Jika Anda berpikir jernih tentang kepentingan yang terlibat, segalanya akan menjadi jelas. Su Tianmu mengangguk, benar sekali.
Teruskan. Saya pamit dulu. Cheng Xiaoyong pergi dengan hormat, dan menjelaskan situasinya kepada Hua Xinyu dan dua orang lainnya. Ketiganya perlahan mengerti, dan kemudian mereka bernegosiasi dengan Ji Yingmen dengan cara yang tidak rendah hati maupun sombong, yang membuat utusan Ji Yingmen tidak punya pilihan selain tetap di kamar dagang Changlan, menunggu Su Tianmu keluar. 5 hari kemudian, Su Tianmu berhasil memurnikan 3 boneka dan pergi bersama mereka. Dia tidak terburu-buru untuk menyempurnakan bonekanya sendiri. Prioritasnya sekarang adalah melindungi Hua Xinyu dan yang lainnya. Dia akan menyempurnakan boneka untuk dirinya sendiri setelah dia membuka domain spiritual ruang waktu dengan laju aliran waktu 50 kali lebih cepat. Presiden, utusan Ji Yingmen telah menunggu selama 5 hari. Begitu mereka meninggalkan alam roh ruang waktu, Ni Changming bergegas menyambut mereka. Tunggu sampai sekarang. Sangat sabar. Kalau begitu, mari kita temui mereka. Su Tianmu menyerahkan 3 boneka halus itu kepada Ni Changming. Berikan 2 lainnya kepada Cheng Xiaoyong dan Deng Surong. Ni Changming mengambil boneka itu, mengangguk, dan membawa Su Tianmu ke aula pertemuan yang telah dibangun kembali. Duduk di singgasana presiden dan menunggu sejenak, Hua Xinyu memimpin 6 orang berpakaian hitam masuk, yang masing-masing memiliki tato bayangan di dadanya. Semuanya, ini adalah presiden asosiasi kita. Hua Xinyu memperkenalkan Su Tianmu kepada orang-orang Ji Yingmen, lalu mengepalkan tangannya ke arah Su Tianmu. Presiden, ke-6 orang ini adalah utusan Ji Yingmen. Selamat datang ke-6 utusan itu, kata Su Tianmu sambil mengangguk pelan. Ke-6 orang itu menatap Su Tianmu, dan tanpa berpura-pura, mereka semua membungkuk kepada Su Tianmu. Bertemu Presiden Changlan, Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit. Tingkah laku Ji Yingmen benar-benar di luar dugaannya. Tampaknya mereka benar-benar datang dengan tulus. Silakan duduk. 6 orang itu duduk, dan ketika teh disajikan, orang pertama yang duduk di sebelah kiri berdiri dan berkata, Presiden Changlan, kami di sini kali ini untuk menjalin kemitraan jangka panjang dengan kamar dagang Anda. Ini adalah kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Mohon ditinjau kembali, Presiden Changlan. Su Tianmu mengaitkan jarinya, dan gulungan di tangan utusan itu terbang ke arahnya. Ketika dia membukanya, pandangan aneh melintas di matanya. Kali ini, kerjasama dengan Ji Yingmen penuh dengan ketulusan, termasuk berbagai kerjasama dalam mineral, senjata, ramuan, bahan obat dan harta karun, total 16 kerjasama, dan tidak banyak yang menjepit pada pembagian keuntungan. Keuntungan yang sama seperti perdagangan normal. Meskipun ini hanya keuntungan dari transaksi normal, Anda harus tahu bahwa kerjasama kamar dagang sebelumnya dengan keluarga Wu hanya menghasilkan 30% dari keuntungan kerjasama normal, yang hampir tidak cukup untuk mencari nafkah. Bisa memperoleh keuntungan perdagangan yang normal, dan mempertimbangkan besarnya Ji Yingmen serta fakta bahwa tidak ada batasan pada lamanya kerjasama, itu pasti akan menjadi keuntungan yang besar. Dapat dikatakan bahwa selama ada kerjasama, tidak akan butuh waktu lama bagi kamar dagang untuk berkembang menjadi skala yang sama dengan keluarga Wu, skala yang tidak bergantung pada harta sama sekali. Para utusan Ji Yingmen memandang Su Tianmu dengan percaya diri. Mereka yakin tidak ada yang akan menolak kondisi seperti itu, apalagi kamar dagang. Apa pendapat Presiden Changlan? Su Tianmu menyimpan gulungan itu, merenung sejenak, lalu berkata, saya melihat ketulusan Anda, dan persyaratan yang Anda tawarkan cukup murah hati. Namun, Presiden ini masih belum bisa menyetujuinya. Apa? Wajah para utusan Ji Yingmen semuanya berubah. Mereka sama sekali tidak mengerti perilaku Su Tianmu. Apakah syarat yang mereka tawarkan tidak cukup baik dan ketulusan mereka tidak cukup? Presiden Changlan, bukankah kondisi sekte kita cukup baik? Presiden Changlan, jika Anda tidak puas dengan sesuatu, beritahu kami saja. Kami akan berkomunikasi dengan sekte dan akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan Anda. Para utusan Ji Yingmen merasa cemas. Mereka telah menerima perintah hukuman Mahtei, yang mengharuskan mereka untuk mencapai kerjasama dengan kamar dagang Changlan dan memenangkan kamar dagang Changlan. Jika mereka gagal mencapai kerjasama, mereka tidak akan dapat melaporkan kembali. Tidak perlu, katakan saja langsung kepadaku, apakah ada syarat tambahan? Pasti ada yang salah ketika keadaan tidak normal. Dia tidak percaya bahwa sekte Ji Ying bisa bersikap begitu baik. Ekspresi utusan Ji Yingmen sedikit membeku.
Kontrak ini hanyalah prasyarat, dan pasti ada syarat tambahan. Changlan ini tidak sederhana. Jika ada kekuatan lain, mereka pasti akan bersemangat untuk menandatangani kontrak saat itu juga. Changlan sudah lama tidak mengelola kamar dagang, jadi bagaimana dia bisa bersikap begitu rasional? Setelah ragu-ragu sejenak, utusan utama itu terpaksa mengakui, Presiden Changlan, sekte kami memang memiliki beberapa syarat tambahan, tetapi jangan terlalu banyak berpikir, syarat ini tidak akan pernah merugikan kepentingan kamar dagang Anda. Su Tianmu tidak mengatakan apa-apa. Sebelum dia memberitahu kondisi tambahan yang spesifik, semua kata-katanya tidak ada artinya. Hanya ada satu syarat agar sekte kami mau bekerja sama dengan kamar dagang Anda, menambah 5 kursi wakil ketua dan membentuk kelompok ketua. Su Tianmu tertawa saat mendengarnya. Kerja sama. Ini jelas merupakan upaya untuk merebut kekuasaan. Pembentukan Dewan Direksi berarti bahwa semua masalah harus diputuskan melalui pengambilan keputusan bersama dan pemungutan suara. Jika 5 kursi ditambahkan, jumlah suara akan sama dengan jumlah suara mereka. Setiap kali ada acara besar, Ji Yingmen dapat memengaruhi keputusan mereka. Terus terang saja, mereka harus bertindak sesuai dengan keinginan Ji Yingmen mulai sekarang. Jika Ji Yingmen tidak menginginkan mereka melakukan apapun, mereka pasti tidak akan bisa melakukannya. Dan ini baru permulaan. Di masa depan, Ji Yingmen pasti akan berpikir untuk menambah kursi presiden, atau memakzulkan salah satu orangnya, dan merebut kekuasaan selangkah demi selangkah. Saat itu, kamar dagang Changlan akan menjadi milik Ji Yingmen. Presiden Changlan, sekte kami berdedikasi untuk membantu kamar dagang Anda berkembang. Setelah menambah 5 kursi lagi untuk presiden, kami juga akan mengirim tim untuk melindungi keamanan kamar dagang. Pastikan kamar dagang Anda dapat menjalankan bisnis dengan lancar tanpa kekhawatiran apapun. Melihat wajah utusan itu yang tampan, Su Tianmu tersenyum lagi. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang konsekuensinya. Pada saat itu, kamar dagang tidak akan menjadi miliknya, jadi apalagi yang perlu dia khawatirkan. Hua Xinyu dan 3 orang lainnya akhirnya mengerti bahwa ini bukanlah sebuah kerjasama, melainkan rencana untuk mengambil alih kamar dagang mereka. Sayang sekali, selama ini mereka sudah menyambut kita dengan tulus, tapi ternyata mereka punya niat jahat. Presiden Changlan, mengapa Anda tidak mempertimbangkan tawaran yang begitu bagus? Keluarga Wu tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini pada awalnya. Jika kalian sudah mempertimbangkannya dengan saksama, kami dapat mengumumkan kepada publik bahwa keluarga Wu sudah mengambil jalan pintas untuk Ma Tei, dan kamar dagang kalian tidak akan ikut campur. Dalam kesulitan apapun, kami punya alasan untuk melakukan serangan balik. Kami tidak butuh bantuan klanmu untuk mengklarifikasi. Su Tianmu berkata dengan dingin, juga, jangan bandingkan keluarga Wu dengan kamar dagangku lagi. Keluarga Wu tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Utusan Ji Yingmen mengerutkan kening. Sombong sekali. Tahukah Anda bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan cara yang sah? Mereka hanya butuh 1 kalimat untuk membuat kamar dagang Anda tidak dapat menjalankan bisnis. Presiden Changlan, mohon pertimbangkan hal ini dengan cermat. Jangan pikirkan itu. Aku tidak akan pernah menyetujui syarat seperti itu. Su Tianmu berkata dengan dingin. Dia menyambut baik kerja sama bisnis yang sah, tetapi dia tidak membutuhkan ambisi yang besar. Wakil Presiden Ni, tolong tunjukkan kami tempat-tempat. Mendengar ini, semua utusan Ji Yingmen berdiri dan menatap Su Tianmu dengan marah. Apakah tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali? Apa gunanya kau menyinggung sekte Ji Ying? Presiden Changlan, Anda harus memikirkan konsekuensinya dengan hati-hati. Apakah kamu yakin ingin menentang sekteku? Utusan Ji Yingmen tidak lagi sopan dan berteriak dengan dingin. Apakah kau mengancamku? Nada bicara Su Tianmu menjadi lebih dingin, yang paling ku benci adalah ancaman. Namun, ketika 2 negara sedang berperang, utusan tidak akan terbunuh. Presiden ini tidak ingin melanggar aturan. Implikasinya jelas, jika Anda memaksanya melanggar aturan, maka Anda semua harus tinggal di sini. Beranikah kamu membunuh mereka? Apakah Anda memiliki kemampuan ini? Para utusan dari sekte Ji Ying sangat marah, tetapi ketika mereka memikirkannya, mereka menyadari bahwa kamar dagang Changlan benar-benar memiliki kemampuan ini. Mereka hanya berada di alam hukuman surgawi, dan jika terjadi kesalahan, mereka mungkin benar-benar akan ditinggalkan di sini.
Presiden Changlan, saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan dengan hati-hati hubungan Anda dengan sekte kami. Kita akan bertemu lagi, selamat tinggal. Utusan dari sekte Jiying melambaikan lengan bajunya dan pergi. Kata-katanya tidak terlalu buruk, tetapi ancaman yang dia ungkapkan sudah cukup jelas. Tak satu pun dari Hua Xinyu dan 3 orang lainnya yang pergi untuk mengantar mereka. Mereka semua sangat marah dengan ambisi jahat sekte Jiying. Namun setelah utusan sekte Jiying pergi, wajah mereka berubah menjadi buruk. Kali ini mereka benar-benar menyinggung sekte Jiying. Begitu sekte Jiying mengambil tindakan terhadap mereka, mereka pasti tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Sekalipun mereka memiliki banyak harta, harta adalah harta, dan kekuatan adalah kekuatan. Jika kekuatan tidak cukup, tidak peduli seberapa kuat harta itu tidak akan berguna. Mari kita rebut kembali alam spiritual ruang waktu keluarga Wu terlebih dahulu. Su Tianmu tidak ingin berpikir terlalu banyak dan memutuskan untuk merebut kembali alam spiritual ruang waktu keluarga Wu terlebih dahulu. Ni Changming dan 3 orang lainnya saling berpandangan dan tidak punya pilihan selain pergi, memimpin pasukan dan Su Tianmu untuk menyerang alam spiritual ruang waktu milik keluarga Wu. Puluhan ribu orang duduk di pesawat luar angkasa. Ni Changming dan keempat rekannya, bersama Su Tianmu, berdiri di dek, mengagumi pemandangan Tianjiang. Presiden, Anda benar-benar pintar. Ni Changming tiba-tiba teringat sesuatu dan memuji dengan tinjunya. Su Tianmu menoleh dan menatapnya. Trik cerdik apa itu? Presiden, terakhir kali Anda memberi pemimpin klan Wu 1000 esensi spiritual. Anda tidak hanya mengizinkan kami untuk memusnahkan keluarga Wu secara sah, tetapi Anda juga menggunakan krisis ini untuk memaksa pengkhianat itu mengungkapkan dirinya. Sekarang kamar dagang sama kokohnya, seperti batu. Seru Ni Changming. Langkah Su Tianmu benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu, tidak, itu adalah 3 burung dengan 1 batu. Hal itu juga membawa reputasi ke kamar dagang, membuat semua kekuatan di sekitarnya tidak berani memprovokasinya. Su Tianmu tersenyum saat mendengarnya. Ternyata ini tentang masalah ini. Semuanya sudah berlalu, mari kita tatap masa depan. Ini hanya dapat dianggap sebagai keuntungan kecil, puncak sesungguhnya belum tiba. Presiden, sepertinya ada yang mengikuti kita. Ni Changming hendak memujinya lagi ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan cermin dan berkata dengan sungguh-sungguh. Cermin ini adalah salah satu harta karun yang diberikan oleh Su Tianmu. Cermin ini dapat mencegah pelacakan dan akan langsung mengetahui jika seseorang mengikuti Anda. Selama kultivasi Anda tidak terlalu kuat, cermin ini bahkan dapat mengungkapkan siapa yang mengikuti Anda. Itu utusan dari Jiying Men. Melihat penampilannya yang terpantul di cermin, Ni Changming segera mengenali bahwa itu adalah salah satu utusan sekte Jiying. Su Tianmu melihatnya sekilas lalu berkata dengan santai, jika dia ingin mengikuti, biarkan saja dia mengikuti. Ni Changming mengerutkan kening karena bingung, tidakkah kau perlu mengirim seseorang untuk membunuhnya? Sekarang setelah mereka punya boneka di alam hukuman surgawi, ditambah harta karun, mereka seharusnya bisa membunuh utusan dari sekte bayangan ekstrim. Tak perlu. Mengapa tidak membiarkan dia menonton pertunjukan yang bagus? Pertunjukan yang bagus. Apa yang bagus untuk ditonton? Ni Changming dan 3 orang lainnya bingung. Mereka akan mengambil alih alam spiritual ruang waktu keluarga Wu kali ini, jadi kesenangan macam apa yang bisa mereka tonton? Kau akan segera tahu. Su Tianmu tersenyum misterius tanpa penjelasan lebih lanjut. Kenapa Anda merahasiakannya? Ni Changming dan 3 orang lainnya benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Su Tianmu selanjutnya. Tapi coba pikirkan, Su Tianmu pernah melakukan hal yang sama sebelumnya, lalu mereka membunuh keluarga Wu. Kali ini pasti akan menjadi langkah besar lainnya. Kegembiraan berangsur-angsur memenuhi mata keempat orang itu, menantikan hal menggemparkan apa yang akan dilakukan Su Tianmu kali ini. Tidak lama kemudian, pesawat ruang angkasa itu terbang ke keluarga Wu. Saat ini, keluarga Wu tidak lagi memiliki kemakmuran seperti dulu dan telah hancur total. Hanya orang-orang dari kamar dagang Changlan yang menjaga di sini. Setelah melompat dari pesawat luar angkasa, ia terbang ke pegunungan yang dalam. Ia menemukan susunan teleportasi yang rusak parah dan peluang untuk memperbaikinya sangat kecil. Presiden, mereka tidak hanya menghancurkan formasi teleportasi di luar, tetapi juga formasi teleportasi di alam roh ruang waktu.
Ni Changming menjelaskan situasinya kepada Su Tianmu. Sekarang kita tidak bisa masuk tanpa menemukan koordinatnya, dan mereka juga tidak bisa keluar. Jelas mereka ingin melawan kita sampai mati. Jika anggota keluarga Wu tidak bisa keluar dari alam roh, ruang dan waktu, mereka hanya bisa menunggu kematian. Jelas bahwa mereka tidak ingin lolos begitu saja bahkan ketika kematian sudah dekat, dan bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka untuk menyerahkan alam roh, waktu dan ruang. Tidak apa-apa. Su Tianmu mendarat di formasi teleportasi yang rusiak, berjongkok dan meletakkan tangannya di atas pola formasi, memasukkan kekuatan untuk mengaktifkan pola formasi tersebut. Tindakan ini membuat Ni Changming dan yang lainnya sangat bingung. Tidak ada gunanya mengaktifkan formasi yang rusiak. Mungkinkah dia ingin memperbaiki formasi tersebut? Perbaikan kunci tidak berguna. Susunan teleportasi di alam spiritual ruang waktu juga telah hancur. Bahkan jika yang ini diperbaiki, kita tidak dapat berteleportasi ke sana. Tentu saja, Su Tianmu tidak akan melakukan tugas yang tidak berguna seperti itu. Dia menggunakan pola susunan yang ada untuk menentukan lokasi alam spiritual ruang waktu. Jika lokasinya tidak pasti, akan sangat sulit bahkan bagi seorang kaisar abadi yang gila untuk menemukan lokasi alam spiritual ruang waktu. Berdengung, pola susunan itu dihubungkan oleh kekuatan spiritual dan menyala satu persatu. Orang-orang dari kamar dagang di sekitarnya melihatnya dengan bingung. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, sepertinya mereka akan menghidupkan kembali susunan teleportasi. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah ini akan berhasil? Sangat sulit untuk menemukannya. Su Tianmu memejamkan matanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan lokasi alam spiritual ruang waktu. Apa yang sedang dia lakukan? Utusan Ji Yingmen dalam kegelapan tercengang dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Su Tianmu. Setelah 1/4 jam, Su Tianmu berdiri dengan ekspresi lelah di wajahnya. Ketemu. Apa yang Anda temukan? Hua Xinyu dan 3 orang lainnya tampak bingung saat mendengarkan. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Su Tianmu, dan tentu saja tidak tahu apa maksudnya. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam dan perlahan naik ke udara. Apa yang akan dilakukan Presiden? Presiden, apakah Anda sudah menemukan cara untuk memasuki alam roh ruang waktu? Semua orang di kamar dagang Changlan menyaksikan dengan rasa ingin tahu, tetapi utusan Sekte Jiying dalam kegelapan mengerutkan kening, dia tidak dapat memahami apa yang sedang Su Tianmu coba lakukan. Semuanya bubar, membubarkan. Begitu Su Tianmu membuka mulutnya, ekspresi Ni Changming berubah dan dia dengan cepat meminta orang di sekitarnya untuk bubar. Mengatakan hal ini secara tiba-tiba tentu saja bukan sekadar ucapan biasa. Pasti ada bahaya besar. Jika Anda terus mendekat, Anda pasti akan terkena dampaknya. Catatan penciptaan kekacauan. Mengubah. Dia mengaktifkan meridian angin asli, yang sekarang menjadi meridian gelap yang kejam, membuka tangannya, melepaskan kekuatan dewa, meraih ke arah ruang angkasa, dan ruang angkasa itu langsung terkoyak. Kekuatan hisap yang besar langsung dihasilkan dan benda-benda di dunia nyata terus-menerus tersedot ke dalam dimensi yang terkoyak itu. Saat warna-warna aneh berkelebat lewat, rasanya seperti merobek selembar kain, dan segera Anda melihat dunia lain. Ini, ruang itu terkoyak. Sial, menghancurkan ruang dengan tangan kosong. Sial, apakah Presiden masih manusia? Ketika orang-orang dari kamar dagang Changlan melihat pemandangan ini, rahang mereka ternganga karena terkejut, bahkan bola mata mereka hampir keluar. Mereka telah melihat hal-hal yang keterlaluan, tetapi mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu keterlaluan. Apa artinya merobek ruang angkasa dengan tangan kosong? Mereka tidak dapat memikirkan apapun, mereka hanya merasa otak mereka tidak cukup. Mendesis. Persetan. Hua Xinyu dan 3 orang lainnya tersentak kaget dan merasakan kulit kepala mereka seperti akan meledak. Tingkat kultivasi mereka hanya di alam Lingsu, dan eksistensi terkuat yang pernah mereka temui adalah di alam Tianfa. Mereka bahkan tidak akan pernah berpikir untuk menghancurkan ruang dengan tangan kosong. Persetan denganmu. Utusan Sekte Jiying dalam kegelapan begitu terstimulasi oleh pemandangan ini hingga ia hampir menjadi gila. Ia memegang kepalanya, melebarkan matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu mati. Yang terkuat di sekte mereka ada di hukum alam langit dan bumi, namun hukum alam langit dan bumi hanya mengendalikan bumi dan fenomena langit, dan masih jauh dari mampu menghancurkan ruang angkasa.
Apa-apaan kekuatan sesat ini? Dia bahkan bisa menerobos udara dan naik ke atas. Hanya dengan satu gerakan ini saja, tidaklah menjadi masalah baginya untuk menghancurkan sekte Jiying hanya dengan satu jari. Tak lama kemudian, dia berubah dari terkejut menjadi gemetar. Siapa yang tidak gemetar di bawah kekuatan seperti itu? Di ruang yang terkoyak lainnya, anak-anak keluarga Wu hidup dengan tertib. Di alam spiritual ruang waktu dengan laju aliran 20 kali lebih cepat dari sebelumnya, mereka telah menghabiskan hampir setahun, dan kesedihan mereka hampir hilang. Kesedihan memudar, tetapi emosi lain mulai menyebar, yaitu keputusasaan. Alam spiritual ruang waktu sepenuhnya tertutup, dan mereka hanya dapat bertahan hidup di dalamnya sampai mereka mati. Tentu saja, mereka dapat terus bereproduksi di sini dan menjaga keluarga mereka tetap hidup, tetapi sumber daya pada akhirnya akan habis, dan energi spiritual pada akhirnya akan menghilang. Mereka akan dilupakan dalam ingatan dunia dan akan musnah tanpa suara. Akan tetapi, mereka segera menghadapi keputusasaan yang lebih besar. Ya dewa, mengapa ada lubang di langit? Apa ada yang salah dengan matamu? Bagaimana mungkin ada lubang di langit? Sial, benar-benar ada lubang. Bagaimana lubang itu terbentuk? Ketika keluarga Wu melihat lubang di langit, mereka semua tercengang. Segera berita itu menyebar ke seluruh alam spiritual ruang waktu, dan semua orang terbang dan melihat lubang itu dengan kaget dan bingung. Apakah alam roh ruang waktu akan runtuh? Tidak, tidak mungkin. Jelas sangat stabil. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya anggota keluarga Wu melihat situasi seperti itu dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semuanya maju ke alam roh ruang waktu. Baru setelah suara dingin terdengar mereka perlahan-lahan menemukan sesuatu. Bisakah itu dihancurkan dengan paksa? Terlintas sebuah pikiran yang mereka anggap sangat menggalikan, kemudian terlihatlah orang-orang berbondong-bondong masuk silih berganti, semakin banyak saja, di antaranya ada wajah-wajah yang mereka kenal dan pernah mereka lihat. Hua Xinyu. Itulah keempat presiden Kamar Dagang Changlan. Kamar Dagang Changlan datang. Menyadari bahwa Kamar Dagang Changlan-lah yang telah menerobos masuk, anggota keluarga Wu segera berhamburan. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menantang Kamar Dagang Changlan dan hanya bisa melarikan diri. Namun setelah berlari beberapa saat, mereka berhenti. Kini mereka terjebak dalam alam spiritual ruang dan waktu, kemana mereka bisa lari. Itu tidak benar, susunan teleportasinya hancur. Bagaimana mereka bisa masuk? Suasana putus asa mulai menyebar, dan seseorang tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka berbalik dengan ngeri dan melihat orang-orang dari Kamar Dagang Changlan yang sudah bergegas ke arah mereka. Mungkinkah luka itu benar-benar dirobek dengan paksa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ruang angkasa dapat terkoyak dengan paksa? Kekuatan macam apa yang dapat menghancurkan ruang angkasa? Ketika anggota keluarga Wu menyadari bahwa luka itu disebabkan oleh kekerasan, mereka begitu ketakutan hingga lupa untuk melarikan diri. Mereka juga tidak punya cara untuk melarikan diri. Bunuh! Teriak Ni Changming. Dia telah menahan keterkejutannya dan berusaha mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak banyak pria kuat yang tersisa di keluarga Wu, dan yang terjadi selanjutnya adalah ketertarikan sepihak. Kamar Dagang Changlan tidak menunjukkan belas kasihan. Keluarga Wu pasti tidak akan melupakan genosida itu. Daripada meninggalkan momok, akan lebih baik untuk membasminya secara langsung. Jika hasilnya dibalik, Kamar Dagang Changlan mereka akan dihancurkan, dan keluarga Wu tidak akan membiarkan mereka pergi. Namun wanita, anak-anak, orang tua, dan mereka yang tidak memiliki banyak daya juang akan tetap dilepaskan. Hanya dalam waktu 1 jam, pertempuran hampir berakhir. Semua wanita, anak-anak, tua dan muda berkumpul bersama dan menunggu susunan teleportasi diperbaiki sebelum dikirim keluar dari alam spiritual ruang dan waktu. Perbaiki susunan teleportasi. Kamar Dagang Changlan memiliki beberapa master formasi, yang semuanya dikirim untuk memperbaiki formasi teleportasi. Kerusakan pada susunan teleportasi di alam roh ruang waktu tidak terlalu serius. Lagi pula, anggota keluarga Wu tidak berani bersikap terlalu kejam. Jika susunan teleportasi hancur total, mereka tidak akan punya harapan untuk pergi dalam kehidupan ini. Namun, jika hanya rusak, masih ada harapan. Ini menghemat banyak tenaga dalam memperbaiki Kamar Dagang Changlan, sementara Su Tianmu memperbaiki susunan teleportasi di luar.
Presiden juga merupakan master formasi. Untuk dapat memperbaiki formasi teleportasi alam roh ruang waktu, seseorang harus setidaknya menjadi ahli formasi tingkat 5. Melihat Sutianmu memperbaiki formasi teleportasi, para murid kamar dagang Changlan yang berjaga di luar terus terkejut. Dia tidak hanya memiliki cara yang begitu kuat, tetapi dia juga ahli dalam segala hal. Akan tetapi, dibandingkan dengan menghancurkan ruang angkasa dengan tangan kosong, memperbaiki susunan teleportasi tidaklah begitu menakutkan. Apakah itu sudah berakhir? Utusan dari Sekte Jiying dalam kegelapan masih terkejut, tergagap saat bergumam pada dirinya sendiri. Akhir pertempuran yang cepat mengejutkannya sekali lagi. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, selama alam roh ruang waktu terbuka, berapa lama sisa-sisa keluarga Wu bisa bertahan? Akhir pertempuran yang cepat itu masuk akal. Utusan Sekte Jiying menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri, merekam kejadian di depannya pada slip giok komunikasi, dan segera mengirimkannya kembali ke sekte. Setelah mengirim pesan itu kembali, dia berbalik dan melarikan diri setelah ragu-ragu sejenak. Dia ingin kembali ke sekte secepat mungkin dan tidak pernah berhubungan dengan kamar dagang Changlan kutu kupret itu lagi. Ketika dia kembali ke Jiyingmen, dia langsung dipanggil oleh kepala sekolah. Dia mengerti bahwa dia akan bertanya kepadanya tentang kamar dagang Changlan. Ketika dia tiba di aula utama sekte, dia tidak hanya bertemu dengan pemimpin sekte utama, tetapi juga sesepuh tertinggi, yang hanya pernah dia temui beberapa kali dalam hidupnya. Penatuayan, apakah yang Anda katakan dalam pesan yang Anda kirim itu benar? Kepala sekte Jiying tidak bisa lagi duduk diam ketika dia melihat utusan itu dan bertanya dengan cepat. Gambar yang dikirim kembali oleh Tetua Yan tidak menakutkan, karena tidak ada adegan ruang yang terkoyak. Namun kata-kata yang menyusul begitu menakutkan sehingga Tetua Agung pun menghentikan langkahnya dan keluar. Melaporkan kepada Tuan, semua kata itu benar. Tetua Yan mengepalkan tangannya dan berkata. Mendengar hal ini, kepala sekolah kembali duduk. Seluruh badannya lemas, dan dia merasakan gelombang ketakutan yang tak terkendali. Ketika utusan itu kembali, dia sangat marah, dan seluruh sekte pun marah. Semua orang yang mereka kirim adalah para tetua, tetapi kamar dagang Changlan menolak untuk bekerja sama dengan mereka. Ini seperti bersulang untuk kaisar, tetapi dia menolak untuk menerimanya. Ada banyak suara di sekte tersebut yang ingin menyerang kamar dagang Changlan dan memberinya pelajaran berat. Alhasil, sebelum mereka sempat memutuskan apakah akan memberi pelajaran pada kamar dagang Changlan, mereka menerima berita yang menakutkan dari Tetua Yan, yang langsung mengubah kemarahan mereka menjadi keterkejutan. Bahkan hampir berkembang menjadi getaran di seluruh badan. Merobek ruang dengan tangan kosong, siapa yang tidak takut dengan kekuatan seperti itu? Penatua Yan, apakah Anda yakin tidak berbohong? Penatua Yan, apakah Anda yakin Anda tidak sedang dalam ilusi? Beberapa tetua di aula menjadi tenang dan menanyai Penatua Yan, menanyakan apakah ini jebakan yang dibuat oleh kamar dagang Changlan. Dia jelas tidak berbohong, tetapi dia tidak yakin apakah itu ilusi atau bukan. Tetua Yan terdiam. Pemandangan itu begitu mengejutkan sehingga dia lebih suka percaya bahwa itu adalah ilusi. Kalau begitu, itu tergantung pada apakah kita bisa menerima berita bahwa kamar dagang Changlan telah menduduki wilayah spiritual ruang waktu keluarga Wu. Kalau memang benar, itu benar. Setelah mendengarkan perkataan Tetua Yan, semua orang terdiam. Sebenarnya, mereka semua tahu dalam hati bahwa guncangan psikologis yang dialami Tetua Yan lebih besar daripada mereka semua, dan mereka dapat membayangkan apa yang sedang dipikirkannya. Pikiran mereka tidak jauh berbeda dengan pikiran Tetua Yan. Mereka semua berharap bahwa ini hanyalah ilusi, yang sengaja digunakan oleh kamar dagang Changlan untuk membingungkan mereka. Aula itu menjadi sunyi. Tak seorang pun berbicara sepatah kata pun, dan keheningan itu mulai terasa mencekam. Waktu yang berlalu selalu terasa sangat lama saat menunggu, dan bagi Tetua Yan dan yang lainnya, rasanya seperti setahun. Namun, tidak seorang pun tampak tidak sabar dan mereka perlahan menunggu berita tentang kamar dagang Changlan. 1 hari, 2 hari, 3 hari berlalu. Hampir pada saat yang sama, cincin penyimpanan di tangan semua orang di aula utama Sekte Jiying bersinar redup. Kemudian mereka semua mengeluarkan slip giok di cincin penyimpanan secara serempak dan dengan panik memeriksa pesan di dalamnya. Alam spiritual ruang waktu keluarga Wu telah ditembus.
Kamar dagang Changlan telah menduduki alam roh ruang waktu dan kini telah memindahkan pusat gravitasi kamar dagang ke keluarga Wu. Setelah melihat isi dari slip giok komunikasi tersebut, warga Sekte Jiying akhirnya merasa lega. Suasana di aula menjadi suram dan suram. Setelah waktu yang lama, mereka mendongak dengan kaku, dengan keterkejutan dan ketakutan yang berbeda-beda di wajah setiap orang. Fakta bahwa kamar dagang Changlan menempati wilayah spiritual ruang waktu keluarga Wu membuktikan bahwa semua yang dikatakan Penatua Yan adalah benar, bukan ilusi, tetapi fakta. Jika dia bisa menghancurkan ruang itu dengan tangan kosong, bukankah mudah untuk menghancurkan Sekte Jiying mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Changlan, siapa dia? Ledakan. Bagaimana dia bisa menghancurkan dunia rahasia itu dengan tangan kosong? Bisik-bisik kaget terus terdengar hingga sang kepala sekolah membanting lempengan giok itu ke tanah, dan semua orang akhirnya tenang setelah mendengar aumannya yang marah. Tuan, dia seharusnya mendapatkan warisan di atas tingkat yang mulia surgawi. Mendengar ini, kepala sekolah tiba-tiba menoleh dan menatap tetua tertinggi di sebelah kiri. Dengan warisan yang mulia surgawi, seseorang dapat menghancurkan alam rahasia dengan tangan kosong. Tuan, Anda tidak tahu sesuatu. Tetua tertinggi menganalisis dengan tenang. Warisan lengkap tidak hanya melibatkan seperangkat konsep dan pengetahuan yang lengkap, tetapi juga kemungkinan jiwa yang tersisa dari yang mulia surgawi. Penguasa surgawi cukup kuat untuk mencabik-cabik ruang, tetapi jika hanya ada satu jiwa yang tersisa, tidak mudah untuk mencabik-cabik ruang. Itu haruslah jiwa yang tersisa dari penguasa dewa, atau bahkan lebih kuat. Wajah kepala sekolah bergetar ketika mendengar ini. Dewa surgawi sudah cukup menakutkan, tetapi apakah dia dewa dengan tingkat yang lebih tinggi? Entah itu sisa jiwa dewa surgawi atau sisa jiwa dewa-dewa, tidak perlu membantunya merobek alam rahasia, kan? Kepala sekolah bergumam dengan bingung, lalu menyadari bahwa apa yang dia katakan sedikit salah. Dan mengubah perkataannya, kalau begitu, jiwa orang yang begitu kuat seharusnya. Bukankah itu tentang mengambil alih badan? Belum tentu. Guru, merasuki badan orang lain adalah pendekatan yang paling picik. Meskipun orang-orang kuat itu sombong, mereka jelas tidak picik. Tetua tertinggi membantah pernyataan guru dan menggelengkan kepalanya. Ketika mereka mengambil alih badan lain, itu sama saja dengan berkultivasi ulang. Prestasi mereka tidak tinggi. Paling-paling, mereka berada pada level kultivasi mereka di kehidupan sebelumnya. Tetapi jika mereka ingin melatih seorang penerus, dan bakat penerus itu cukup tinggi, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melatihnya. Di bawah kultivasi mereka, begitu prestasi murid lebih tinggi daripada saat mereka masih hidup, mereka dapat membantu mereka membentuk kembali badan fisik. Pada saat itu, tujuan mereka juga akan sangat ditingkatkan. Meskipun proses ini panjang dan sulit, membangunnya kembali juga merupakan perjalanan yang panjang dan sulit, sementara harapan untuk melatih penerus jauh lebih besar, dan penerus dapat digantikan berkali-kali. Sembari berbicara, Tetua Agung mengeluarkan selembar giok komunikasi lainnya, melihatnya, dan berpikir dalam hati, seperti yang diduga. Tuan, semua informasi tentang Changlan telah disampaikan kepada Anda. Kepala sekolah buru-buru memeriksa informasi pada lembaran giok, dan setelah membacanya dengan cepat, dia memperoleh beberapa wawasan. Semuanya, Changlan datang jauh-jauh dari Huangjiang. Dia tidak hanya naik pangkat dengan cepat, dia juga mengembangkan kamar dagang ke Tianjiang. Semua jenis metode yang luar biasa muncul satu demi satu. Sudah pasti ada dewa yang kuat di belakangnya. Sang Tetua Agung memberikan salinan informasi Changlan kepada semua orang yang hadir dan berkata dengan keras. Semua orang di kelompok Tetua Yan mengangguk setuju, tetapi kekhawatiran muncul di wajah mereka. Tetua Agung, apakah itu berarti kita tidak bisa lagi menyinggung Changlan? Tetua Agung, kita sekarang berselisih dengan Changlan. Jika kita membiarkan ini terus berlanjut, dia akan membalas dendam terhadap kita. Aku khawatir. Beberapa tetua angkat bicara dan mengungkapkan kekhawatiran mereka. Changlan sudah cukup menakutkan sekarang. Jika mereka dibiarkan terus seperti ini, begitu balas dendam dilancarkan, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti keluarga Wu. Namun setelah bertanya, mereka terdiam. Bukankah mereka akan membiarkan Changlan berkembang? Pergi dan menekan Changlan sekarang. Saya khawatir mereka akan mati lebih menyedihkan.
Merobek alam spiritual ruang waktu dengan tangan kosong mungkin hanya sekadar unjuk kekuatan bagi mereka. Penatua Yan, saya pikir pelacakanmu telah ditemukan. Ah, Tetua Yan tercengang. Bagaimana dia bisa melihat itu? Kurasa Changlan sengaja ingin kau mengikutinya supaya kau bisa menonton pertunjukan yang bagus. Semua orang di aula saling memandang dan mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan Tetua Agung sangat mungkin terjadi. Mungkin bagi kami hal itu sudah jelas. Penatua Agung, apakah tujuannya melakukan ini untuk mengintimidasi kita? Seorang tetua merenung sejenak, matanya berkedip saat dia bertanya, apakah itu membuktikan bahwa Changlan bersalah? Kata-kata ini membuat semua orang yang hadir terdiam. Sekarang hampir dapat dipastikan bahwa Changlan hanya memamerkan otot-ototnya kepada mereka, tetapi apakah dia akan menyia-nyiakan kekuatan dewa untuk domain spiritual ruang waktu dengan laju aliran 20 kali lebih cepat? Jika ini dilakukan hanya untuk mengintimidasi mereka, itu membuktikan bahwa Changlan tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Meskipun sekte Jiying mereka bukanlah sekte besar, mereka setidaknya memiliki domain spiritual ruang waktu dengan laju aliran 30 kali lebih cepat. Jika Changlan benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka, dia pasti sudah datang untuk merampok mereka sejak lama. Ada tidak perlu merampok mereka. Alam spiritual ruang waktu memiliki laju aliran 20 kali lebih cepat daripada alam lain, dan dapat digunakan untuk mengejutkan mereka. Memikirkan hal ini, mereka perlahan-lahan menghela napas lega. Tampaknya mereka tidak dalam bahaya besar saat ini. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Kepala sekolah berpikir lama dan meminta pendapat Tetua Agung. Meskipun Changlan tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan kita, kita tidak boleh bermusuhan dengannya. Tetua tertinggi berkata, ekspresinya menjadi tegas. Jika konflik dengan Changlan meningkat, bahkan jika kita tidak dapat menghancurkan sekte kita, itu akan menyebabkan kerusakan parah pada sekte kita, memberi kekuatan lain kesempatan untuk mengambil keuntungan. Serang dari jarak jauh, bertarung dari dekat. Semua orang di aula itu mengangguk dan membungkuk kepada Tetua Agung sambil mengepalkan tangan. Tetua Agung bijaksana. Berikan perintah untuk bernegosiasi dengan Kamar Dagang Changlan. Kita harus mencapai kemitraan strategis jangka panjang. Perluas jumlah proyek kerja sama menjadi 36, berikan konsesi lebih lanjut, dan jangan tambahkan persyaratan tambahan atau klausul tersembunyi. Ya, aku akan mematuhi perintah Tetua tertinggi. Kepala sekolah ragu-ragu sejenak, lalu memimpin semua orang untuk mendukung keputusan Tetua tertinggi. Selalu lebih baik kehilangan kepentingan jangka pendek daripada memiliki satu musuh yang mengerikan. Presiden, semua fasilitas penting Kamar Dagang telah dipindahkan ke sini, dan semua tokoh penting telah memasuki alam roh ruang waktu. Di alam spiritual ruang waktu keluarga Wu, Ni Changming dengan senang hati melaporkan perkembangan Kamar Dagang kepada Su Tianmu. Pasukan di sekitar ketakutan dan bergegas untuk bekerja sama dengan kami. Sekte Jiying mengirim orang untuk menghubungi kami lagi, bermaksud untuk memperluas kerja sama tanpa menambahkan persyaratan tambahan. Mari kita bekerja sama semampu kita, kata Su Tianmu sambil menyempurnakan boneka untuk dirinya sendiri. Mulai sekarang, kalian akan mulai membangun gedung Changlan, dan Kamar Dagang akan dikelola oleh salah satu dari kalian. Bagaimanapun, Kamar Dagang adalah fondasi pembangunan dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya sekaligus. Melanjutkan kegiatannya juga dapat mendatangkan aliran pendapatan yang stabil. Terlebih lagi, sekarang dapat mengambil alih semua bisnis di area ini. Sepotong besar daging berlemak tidak bisa hilang. Ya, Presiden, sekarang semua pemimpin klan dan master sekte ada di sini untuk mengunjungi Anda dan ingin bertemu dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? Tidak melihat, Su Tianmu langsung menolak. Karena dia meminta kerjasama, dia harus berpura-pura. Tidak semua orang bisa melihatnya, kalau tidak semua usahanya akan sia-sia. Semakin sedikit orang melihatnya, semakin mereka akan kagum padanya. Ya, Presiden. Oh, pergi kumpulkan beberapa informasi. Tepat saat Ni Changming hendak pergi, Su Tianmu memanggilnya kembali. Spesialisasi dalam pengumpulan informasi tentang susunan teleportasi yang rusak, sekte keluarga yang hancur, dan sejenisnya. Semakin baru semakin baik. Ni Changming menatap Su Tianmu dengan bingung. Apa tujuan mengumpulkan informasi ini? Tetapi setiap keputusan yang diambil Su Tianmu tidak dapat dipahami, jadi lebih baik tidak terlalu memikirkannya dan lakukan saja.
Dia menatap Su Tianmu sejenak, ragu-ragu ingin mengatakan sesuatu, sebelum berbalik dan pergi. Dia bertanya-tanya kapan alam spiritual ruang waktu dengan laju aliran 50 kali lipat dari yang disebutkan Su Tianmu akan tersedia untuk mereka tinggali. Kapan kita dapat menanam tanaman obat di kebun obat yang dapat dipindahkan ke alam roh ruang waktu? Sebelumnya, dia mungkin berpikir bahwa Su Tianmu mungkin melebih-lebihkan, tetapi sekarang dia tidak berpikir demikian. Jika dia bahkan dapat menghancurkan ruang, apalagi yang tidak dapat dia lakukan. Oleh karena itu, dia sekarang sangat bersemangat untuk berlatih di alam spiritual ruang waktu dengan rasio laju aliran 50 kali lipat, dan menanam tanaman herbal di kebun obat dengan laju pertumbuhan 5 kali lipat, bahkan jika dia hanya ingin menjadi petani herbal. Dan kapan tambang tersebut dapat ditambang? Su Tianmu berkonsentrasi pada penyempurnaan boneka. Ia menyempurnakan ketujuh badan alam Xuanzhen yang tersisa, mengubah 2 boneka menjadi wujudnya, dan memperbaiki setiap kekurangan, berusaha semaksimal mungkin agar tidak terlihat seperti boneka. Lebih dari 100 hari kemudian, Ni Changming bergegas masuk dengan gembira. "Presiden, ada kabar baik." "Kabar baik apa?" Melihatnya begitu bahagia, Su Tianmu pun ikut tertarik dan bertanya. Selama kurun waktu ini, melalui penelusuran skala penuh dan pembelian informasi dari berbagai saluran, kami akhirnya mengetahui bahwa sebuah sekte telah dihancurkan 800 tahun yang lalu. Sekte ini adalah sekte sedang hingga besar. Melihat Ni Changming menari dengan gembira, Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit. Apakah dia mengerti apa yang ingin dia lakukan? Lalu mereka semua bersembunyi di alam roh ruang waktu dan memperkuatnya dengan cara khusus. Tidak ada yang dapat menemukan mereka sekarang, dan tidak ada yang pernah menyerang mereka. Kata Ni Changming dengan gembira. Kesempatan untuk menjadi kaya dengan cepat telah tiba. Ketika Su Tianmu mendengar ini, dia juga senang. Bisakah kamu menemukan petunjuk? Dia bisa menggunakan kekuatan dewa untuk menghancurkan ruang, tetapi jika dia tidak dapat menemukan petunjuk atau koordinat, itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bahkan jika dewa sendiri datang, dia tidak akan dapat menemukannya. Lokasi alam spiritual ruang waktu. Koordinat alam roh ruang waktu telah terhapus sepenuhnya. Musuh sekte itu jelas ingin menjebak mereka di dalamnya selamanya. Tapi kami masih menemukan keturunan sekte itu. Dia pasti punya koordinat alam roh ruang waktu. Di mana dia sekarang? Su Tianmu bertanya dengan tergesa-gesa. Sejak menduduki keluarga Wu, dia telah diberikan arahan baru. Jika kamar dagang ingin berkembang dalam waktu singkat, tidak cukup hanya memiliki sumber daya yang cukup. Harus memiliki sumber daya yang cukup. Kekuatan. Tanpa kekuatan yang cukup, mereka bahkan tidak dapat menjaga barang-barang yang mereka miliki tetap stabil, apalagi menguasai alam roh ruang dan waktu, tambang, dan kebun obat-obatan. Sebelum tiba di tanah dewa kuno, benda-benda ini secara nominal dipertukarkan dengannya, tetapi ini hanya nama. Mustahil untuk mendapatkannya dengan mudah. Bahkan sudah pasti dia tidak akan bisa mendapatkannya tanpa kekuatan. Itulah sebabnya dia tidak mengambil alih tambang, alam roh ruang waktu, dan kebun obat. Cara untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat adalah dengan menemukan alam roh ruang waktu yang hilang dan memulihkan roh-roh yang hilang yang telah terperangkap. Ada di sana selama ratusan atau ribuan tahun. Orang-orang, kini, kesempatannya telah tiba. Presiden, dia sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Pastikan dia sampai di sini dengan selamat. Jika sesuatu terjadi pada penerus ini, tidak akan ada harapan sama sekali. Jangan khawatir, Presiden Hua pergi untuk menyambutnya secara pribadi dan membawa banyak harta. Bahkan jika ada orang-orang dari alam surgawi yang menghalangi kita, mereka akan dapat menghadapi kita. Ni Changming tahu apa yang ingin dilakukan Su Tianmu. Jadi dia tentu saja khawatir tentang hal ini. Saya menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Su Tianmu mengangguk, dan hatinya mulai merasa sedikit gugup. Masalah ini terkait dengan kemakmuran kamar dagang, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu langkah ini. Tidak lama kemudian, Ni Changming mengambil slip giok komunikasi dan memeriksanya. Dia berkata dengan heran, Presiden Hua membawanya kembali. Biarkan mereka masuk. Ya, saat kedua pria itu menatap mereka dengan penuh harap, Hua Xinyu masuk bersama seorang pria muda. Melihat tatapan sinis pria muda itu, Su Tianmu membeku karena terkejut, dan Ni Changming bahkan lebih terkejut lagi, menggosok matanya karena tidak percaya.
Presiden Changlan, lama tidak bertemu. Wu Tao. Su Tianmu benar-benar terkejut saat melihat Wu Tao lagi. Dia sudah memikirkan berbagai kemungkinan untuk bertemu Wu Tao lagi, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya saat ini. Kembali di Huangjiang, Wu Tao memperkenalkan Ni Changming dan 3 orang lainnya kepadanya, membantunya mendirikan kamar dagang dengan sukses. Dia belum pernah bertemu Wu Tao sejak mereka berpisah di Paviliun Duantian, dan dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Kemana saja kau selama ini, nak? Kau tidak datang menemuiku. Seperti reuni teman lama, Su Tianmu menghampiri mereka dan menyapa mereka dengan hangat. Wu Tao menatap Su Tianmu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, lalu mendesah, ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Itu saja, aku tidak bisa membantumu sama sekali. Sungguh mengejutkan bahwa pemimpin Changlan saya masih bisa mengingat sosok kecil seperti saya. Apakah menurutmu aku tipe orang yang bisa melupakan teman baikku begitu aku menoleh? Su Tianmu berkata sambil tersenyum. Melihat Wu Tao lagi, dia merasakan banyak emosi. Selain Hua Xinyu dan yang lainnya, Wu Tao adalah satu-satunya yang masih bisa ditemuinya di Tianjiang. Huangjiang adalah teman lamanya. Wu Tao tersenyum lega, dan ekspresinya menjadi serius. Presiden Changlan, aku mohon padamu, tolong selamatkan leluhurku. Setelah mengatakan itu, dia berlutut di hadapan Su Tianmu. Cepatlah bangun. Tidak perlu melakukan hal besar seperti itu. Su Tianmu segera membantu Wu Tao berdiri dan menenangkannya. Aku memintamu datang ke sini untuk menyelamatkan leluhurmu. Terima kasih, Presiden Changlan. Wu Tao mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan berlinang air mata. Ia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Selama Presiden Changlan menyelamatkan leluhurku, aku akan membujuk mereka untuk menyerah. Mendengar ini, Ni Changming dan Hua Xinyu sangat gembira. Inilah yang mereka inginkan. Bahkan Su Tianmu tidak bisa menahan senyum. Apakah Anda memiliki koordinat yang tepat? Menyerah dan semacamnya adalah masalah untuk masa depan. Yang terpenting sekarang adalah menentukan koordinat dan menyelamatkan orang-orang terlebih dahulu. Ya, aku yang memakainya. Wu Tao buru-buru melepaskan liontin dari lehernya, membukanya, dan mengeluarkan setetes batu giok bening. Dengan ini, kita dapat menemukan alam spiritual ruang dan waktu di mana leluhur kita berada. Ni Changming dan Hua Xinyu bahkan lebih bersemangat saat melihat tetesan air giok itu. Sekarang setelah mereka memiliki koordinatnya, menyelamatkan leluhur Wu Tao adalah hal yang pasti. Kekuatan kamar dagang akan berkembang seketika, dan pembangunan gedung Changlan akan menjadi hal yang mudah. Saat Su Tianmu mendapatkan tetesan air giok, dia langsung merasa stabil. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan semua leluhurmu. Terima kasih, Presiden Changlan. Wu Tao berlutut lagi dengan rasa terima kasih. Su Tianmu terus membantunya berdiri, tetapi dia segera menyadari ada yang tidak beres. Wu Tao, kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk menyelamatkan leluhur kita, kan? Wu Tao mengangguk, saya dilahirkan dengan misi ini, tetapi saya tidak kompeten dan hanya bisa tinggal di dunia bawah. Saya bahkan tidak berani datang ke perbatasan surgawi. Jika musuhku tahu keberadaanku, aku akan dibungkam. Ada beberapa kebenaran dalam apa yang Anda katakan, tetapi juga ada celah yang besar. Karena kamu dilahirkan dengan misi ini, mengapa kamu berkeliaran di sekitar Huangjiang sebelumnya? Jangan katakan padanya bahwa pergi ke Huangjiang akan memberinya kesempatan untuk menyelamatkan leluhurnya. Wu Tao menatap mata Su Tianmu yang penuh tanya, membuka mulutnya, dan akhirnya tersenyum tak berdaya. Sepertinya dia harus mengakui sesuatu. Sejujurnya, kekuatan di belakangku tidak kecil, tetapi hanya bisa memamerkan kekuatannya di wilayah bumi. Jika ditempatkan di wilayah surga, itu akan lebih buruk daripada keluarga Wu yang kau hancurkan. Menyelamatkan leluhur kita akan masih jauh. Rasio kecepatan alam roh ruang waktu tempat nenek moyang kita bersembunyi adalah 30 kali lipat. Sekarang sudah lebih dari 20.000 tahun berlalu. Jika ini berlangsung lebih lama, bahkan jika kita dapat menemukan mereka, aku khawatir tidak akan ada yang bisa menemukannya. Tidak akan banyak yang tersisa. 800 tahun telah berlalu di dunia luar, dan itu adalah waktu yang telah lama terlupakan. Waktu yang telah berlalu di alam spiritual ruang dan waktu bahkan lebih mengerikan. Bagaimana harapan tidak menjadi tipis?
Jadi saya harus pergi ke tempat lain, terus mencari peluang, berhubungan dengan berbagai orang jenius, dan menebar jaring yang luas untuk meningkatkan secercah harapan. Jadi, persahabatanmu denganku hanyalah sebuah investasi. Wu Tao mengangguk, tetapi Su Tianmu bahkan lebih bingung, karena kamu memiliki latar belakang yang kuat, mengapa kamu masih ingin meminta teknik itu padaku? Jika aku tidak meminta sesuatu padamu, maka kerjasama kita akan terlihat palsu. Wu Tao merentangkan tangannya dan Su Tianmu terdiam. Itu benar-benar masuk akal. Kau datang ke sini setelah mengetahui bahwa aku telah menghancurkan alam roh ruang waktu. Wu Tao mengangguk, lalu tersenyum pahit dan berkata, sejujurnya, kau benar-benar membuatku takjub. Kau hanya butuh waktu yang singkat untuk melampaui kami dan mendapatkan pijakan di Tianjiang. Tapi yang paling mengejutkanku adalah warisanmu. Aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Seharusnya aku membawamu ke sekteku sejak awal. Jika dia membawa Su Tianmu langsung ke Dijiang, Su Tianmu pasti akan tumbuh lebih cepat. Namun, Anda tidak pernah tahu, keberuntungan dan kemalangan berjalan beriringan. Dia hanya memiliki sedikit pengaruh di sekte tersebut. Jika terjadi kesalahan, apalagi menyelamatkan leluhur, Su Tianmu akan berbalik dan menghancurkan mereka. Sekarang tidak ada yang salah dengan itu. Su Tianmu telah sepenuhnya membalikkan statusnya dan memiliki lebih banyak inisiatif daripada saat dia masih lemah. Su Tianmu mengangguk setelah berpikir sejenak dan bertanya, jadi, kamu bertaruh pada banyak orang. Wu Tao mengangguk ragu-ragu. Dia memang bertaruh pada lebih dari sekadar Su Tianmu, tetapi tidak ada seorang pun yang bangkit dari Huangjiang hingga Tianjiang seperti Su Tianmu, dan dalam waktu sesingkat itu, bahkan para jenius dari Dijiang pun tidak dapat melakukannya. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, apa yang terjadi dengan Nisang? Su Tianmu tidak melupakan wanita yang selalu menentangnya. Nisang mengikuti jalan yang sama dengannya, mendirikan kamar dagang untuk memperkuat dirinya, dan berulang kali berjalan di depan dia sampai ke perbatasan. Karena mereka gagal menyelesaikan masalah secara tuntas, dia cukup curiga apakah Wu Tao juga telah memasang taruhan padanya. Pakaian berwarna-warni, Wu Tao tampak malu ketika mendengar nama itu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berani menjawab, sejujurnya, aku memang berinvestasi padanya sebelumnya, tetapi wanita itu terlalu sombong, dan kami tidak banyak berinteraksi setelahnya. Lalu, apakah kau tahu di mana dia sekarang? Tatapan mata Su Tianmu dingin. Dia tidak akan merasa tenang sampai wanita ini disingkirkan. Wu Tao menggelengkan kepalanya, saya mendengar dari desas-desus bahwa dia pergi ke Tianjiang dan bergabung dengan sekte besar, tetapi tidak jelas sekte mana yang dia ikuti. Su Tianmu ragu sejenak lalu berkata, sekarang saatnya aku melihat wajahmu yang sebenarnya, kan? Masih menunjukkan dirimu seperti ini. Baiklah. Wu Tao tidak menyangkal bahwa dia selalu mengenakan topeng. Dia mengangkat tangannya dan merobek topeng kulit manusia di wajahnya, memperlihatkan wajah muda dan tampan. Namun, itu bukanlah wajah aslinya. Saat pipinya berkerut, ia perlahan berubah menjadi pemuda tampan dan bohemian. Inilah diriku yang sebenarnya. Melihat Su Tianmu menatapnya, Wu Tao merentangkan tangannya dan berkata bahwa dia telah menggunakan dua teknik penyamaran dan sekarang dia tampak seperti dirinya yang sebenarnya. Itu tidak seperti dirimu. Wu Tao mengerutkan kening dan menatap Su Tianmu dengan bingung. Siapa yang bukan dia? Di mana kamu pernah melihat orang yang mirip denganku? Su Tianmu tidak menjawab. Dia hanya bertanya-tanya siapakah Tao Wan di dunia dan Presiden Changlan, bisakah kita berangkat sekarang? Wu Tao berkata dengan cemas. Alam spiritual ruang waktu terhalang, dan laju alirannya 30 kali lebih cepat. Akan menjadi siksaan bagi leluhurnya untuk tinggal di sana selama 1 hari lagi. Setelah akhirnya melihat harapan, dia tidak ingin leluhurnya disiksa lebih lanjut. Tentu saja kamu bisa pergi. Tetapi Anda harus bersumpah terlebih dahulu. Senyum baru saja muncul di wajah Wu Tao, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Su Tianmu berikutnya, senyumannya tiba-tiba membeku, sumpah. Masih tidak percaya padanya, Su Tianmu menatap Wu Tao tanpa ekspresi. Karena masalah ini menyangkut perkembangan kamar dagang, dia tidak bisa mempercayai siapapun. Baiklah, aku bersumpah. Melihat mata Su Tianmu yang penuh tekad, Wu Tao tidak punya pilihan selain bersumpah. Selama Presiden Changlan dapat menyelamatkan leluhurku, aku, Wu Tao,
akan bersumpah setia kepadanya sampai mati dan berusaha sekuat tenaga membujuknya untuk menyerah. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan dihukum oleh surga dan akan dikutuk selamanya. Itu cukup bagus, Su Tianmu mengangguk puas. Ayo pergi. Agar tidak menarik perhatian orang lain, Su Tianmu hanya membawa Wu Tao dan Hua Xinyu bersamanya, dan diam-diam pergi ke lokasi koordinat untuk mencegah orang lain mengetahui jejak mereka. Dia menyamarkan dirinya ke wujud lain, mengambil susunan teleportasi, dan tiba di perbatasan timur yang jaraknya puluhan ribu mil. Presiden, apakah koordinatnya ada di sini? Hua Xinyu menatap ribuan mil tanah tandus di depan, di mana bahkan energi spiritualnya sangat tipis. Dia sedikit mengernyit dan bertanya pada Su Tianmu. Itu ada di sini. Su Tianmu melihat tetesan air giok di tangannya. Koordinat yang diberikan kepadanya ada di sini. Berbalik menatap Wu Tao, dan melihatnya mengangguk, Su Tianmu menarik napas dalam-dalam, menghancurkan tetesan air giok, dan mengaktifkan urat gelap yang kejam. Catatan penciptaan kekacauan. Mengubah. Dengan kedua tangannya saling menggenggam, kekuatan dewa muncul, menyebabkan ruang bergetar secara langsung, dan lingkaran riak yang terlihat jelas menyebar ke segala arah. Wu Tao melihat riak-riak yang menyebar, lalu merasakan kekuatan di telapak tangan Su Tianmu yang cukup untuk menghancurkan dunia. Jakunnya berguling dan dia mundur beberapa langkah karena takut. Apakah ini kekuatan dewa? Aku khawatir itu bahkan tidak sekuat Dao Surgawi. Bahkan Dao Surgawi akan gemetar di hadapan dewa. Kemudian dia melihat pemandangan bersejarah. Su Tianmu mengangkat tangannya, meraih udara dengan tangan kosong, dan langsung merobek ruang kosong itu. Wu Tao menatap dengan mata terbuka lebar, menatap pemandangan itu dengan saksama. Dia bahkan lupa bernapas dan seluruh badannya gemetar. Siapa yang tidak gemetar di bawah dewa? Di alam spiritual ruang dan waktu yang telah menghilang selama 800 tahun, segala sesuatu layu dan memasuki masa yang sangat dingin. 800 tahun yang lalu, terdapat sekitar 1 juta orang yang tinggal di ruang ini, tetapi kini, hanya tersisa kurang dari 100.000 orang. 800 tahun di dunia luar dan 24.000 tahun di alam spiritual ruang dan waktu. Bahkan Yang Mulia Surgawi akan membusuk setelah jangka waktu yang begitu lama, apalagi sekelompok orang di bawah tingkat hukum surga dan bumi. Di tengah-tengah ruangan, puluhan ribu orang berlutut di bawah altar, dan di altar, seorang lelaki tua berambut putih duduk bersila. Hukum di sekitar lelaki tua berambut putih itu berfluktuasi, terkadang mengembun menjadi es, terkadang berubah menjadi air. Fakta bahwa ia dapat memengaruhi fenomena langit sudah cukup untuk membuktikan bahwa lelaki tua berambut putih ini adalah makhluk kuat yang dapat mengendalikan hukum alam. Namun, ia tidak memiliki sedikit pun martabat makhluk kuat. Sebaliknya, ia hanya memiliki kesedihan tak berujung merasukinya. Melihat puluhan ribu generasi muda berlutut di bawah, lelaki tua berambut putih itu menatap ke langit, matanya penuh dengan perubahan dan air mata kesedihan. Leluhur, pergilah Mahtei. Puluhan ribu generasi muda berkata serempak. Orang tua berambut putih itu adalah leluhur mereka dan satu-satunya orang di alam spiritual ruang dan waktu yang telah menguasai alam surga dan bumi. Mereka menghormati dan memuja leluhur, tetapi sekarang, mereka semua ingin leluhur itu naik ke surga. Semua ini karena, selama leluhurnya masih hidup, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Alam spiritual ruang dan waktu terhalang, energi spiritual tidak dapat dihasilkan dan hanya hilang. Mereka telah bertahan selama 24.000 tahun, tetapi mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka berkembang biak di sini, dan meskipun mereka menghasilkan orang-orang berbakat dari generasi ke generasi, mereka tidak berani berlatih dengan mudah, tidak berani menerobos alam dengan mudah, dan bahkan takut menerobos alam. Begitu terobosan tercapai, itu berarti permintaan energi spiritual semakin besar. Energi spiritual jumlahnya terbatas. Jika direbut oleh orang-orang berkuasa, bagaimana generasi muda bisa bertahan? Mereka hanya bisa menetapkan satu aturan, yaitu mereka tidak bisa menerobos ke alam yang terlalu kuat. Bahkan jika mereka berhasil menembus hukum langit dan bumi, jika tidak ada kemungkinan untuk langkah selanjutnya, mereka harus bunuh diri terlebih dahulu. Ketika seekor paus jatuh, semua makhluk hidup menjadi hidup. Ketika hukum langit dan bumi Mahtei, ribuan atau bahkan puluhan ribu orang dapat diselamatkan. Tetapi jika leluhur tersebut tidak meninggal,
maka merekalah yang akan meninggal, dan mereka tidak akan mempunyai harapan lagi untuk terus hidup di alam spiritual ruang dan waktu ini. Saya telah bekerja keras selama ribuan tahun hanya untuk mencapai umur panjang dan membuat sekte ini semakin kuat. Apa kesalahan saya? Tapi, aku punya misi yang harus kupenuhi. Bagaimana aku bisa hidup egois? Jika dia bisa keluar suatu hari nanti, bawalah jasadku bersamanya dan tebarkan di sungai dan laut. Leluhur tua itu menangis lagi. Dia telah merindukan kampung halaman leluhurnya selama ribuan tahun. Kembali ke akarnya adalah keinginan terakhir yang berlebihan. Sampai jumpa, leluhur tua. Suara ratapan bergema di seluruh ruangan. Leluhur tua di altar memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menatap langit dengan linglung. Biarkan dia melihat langit di sini sekali lagi. Dunia luar adalah kampung halaman leluhurnya, tetapi ini adalah kampung halamannya yang sebenarnya tempat ia tinggal selama ribuan tahun. Puluhan ribu orang di bawah tidak mendesak leluhur untuk bunuh diri. Selama dia meninggal, tidak akan ada banyak perbedaan apakah dia meninggal lebih awal atau lebih lambat. Mereka akan segera menyadari bahwa keputusan ini, yang dibuat tanpa tergesa-gesa, akan membuat mereka bersyukur untuk sisa hidup mereka. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh guntur terdengar di langit yang tenang. Awalnya, guntur itu hanya berkeliaran seperti kebocoran listrik, tetapi segera berkembang menjadi guntur yang jatuh ke tanah, langsung meledakkan lubang besar di tanah yang membeku dan bahkan menyebabkan permukaan untuk memecahkan. Puluhan ribu orang di altar semuanya panik ketika mereka melihat pemandangan ini. Alam roh ruang waktu akan riyuntuh. Tidak mungkin, ini selalu sangat stabil. Tempat ini kan sudah diperkuat oleh nenek moyang kita, mana mungkin bisa riyuntuh. Tapi melihat pemandangan yang seperti kiamat ini, sepertinya kehancuran akan segera terjadi. Apakah ini kehendak dewa untuk menghancurkan sekte King Yu kita? Leluhur tua itu berdiri di altar, wajahnya penuh keputusasaan. Alam spiritual ruang waktu akan riyuntuh, dan tidak akan ada perbedaan antara kematian dan hidupnya. Tetapi mereka bekerja sangat keras dan mencoba segala cara yang mungkin untuk bertahan hidup di sini selama lebih dari 20.000 tahun, dan akhirnya bertahan hingga hari ini, tetapi hasilnya adalah kehancuran. Mereka belum keluar, dan balas dendam mereka belum terlaksana, jadi bagaimana mereka bisa binasa begitu saja? Tetapi betapapun enggannya mereka, hal itu tidak ada gunanya pada titik ini, karena yang mereka hadapi hanyalah kematian. Saya tidak akan menyerah. Mengapa dewa melakukan ini kepada kita? Setelah berjuang selama lebih dari 20.000 tahun, ini hasilnya. Ya dewa, kumohon bukalah matamu dan lihatlah. Orang-orang sekte King Yu meraung putus asa, tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka mengutuk, mereka tidak dapat mengubah situasi langit yang terkoyak. Ada yang begitu putus asa sampai-sampai ingin bunuh diri saat itu juga, sampai melihat langit terkoyak, barulah sadar ada yang tidak beres. Langit tampaknya terkoyak karena paksa. Ini pasti akan riyuntuh dan retak, kan? Mereka tidak percaya kalau retakan itu robek karena paksaan, dan lebih percaya kalau itu disebabkan oleh keriyuntuhan dan hancur. Namun, mereka masih berpegang teguh pada secercah harapan terakhir di hati mereka. Hidup dan mati hanya bergantung pada satu pikiran ini. Ledakan. Guntur bergemuruh terus-menerus, lalu menghilang tanpa suara, hanya menyisakan retakan di udara. Melalui celah-celah itu, mereka tampaknya bisa melihat ruang lain. Aku sepertinya telah melihat dunia lain. Apakah ini halusinasi? Pukul aku sekarang. Sepertinya, tidak, ini bukan ilusi. Meskipun mereka yakin bahwa mereka sudah bangun, mereka tidak berani mempercayai pemandangan ini. Bagaimanapun, mereka telah memikirkannya selama ribuan tahun. Mereka telah membayangkan pemandangan ini berkali-kali dan tidak yakin apakah itu ilusi atau fantasi terakhir sebelum kematian. Ya, ada seseorang masuk. 3 orang masuk. Melihat seseorang datang, orang-orang dari sekte King Yu merasa gembira sekaligus takut, dan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Energi spiritualnya benar-benar layu. Perasaan pertama yang dirasakan Sutianmu dan 2 orang lainnya saat masuk adalah bahwa keadaan di sana tidak jauh berbeda dengan dunia luar, hanya sedikit lebih baik. Waktu mereka datang tidak tepat. Jika leluhurnya telah meninggal, energi spiritual di ruang ini akan jauh lebih kaya. Namun, mereka datang pada waktu yang tepat.
Jika mereka sedikit lebih lambat, mereka tidak akan bisa lihat Fatian Xiang di rilem yang terakhir. Hanya ada sedikit orang yang tersisa. Su Tianmu menunduk dan tercengang. Bukankah intelijen mengatakan bahwa ada 1 juta orang di Sekte Qingyu ketika mereka pertama kali masuk? Bagaimana mungkin hanya ada beberapa puluh ribu orang yang tersisa? Sekalipun hanya tersisa 200.000 atau 300.000, hal itu dapat sangat meningkatkan kekuatan kamar dagang. Presiden Changlan, lebih dari 24.000 tahun telah berlalu di sini. Sudah sangat baik bahwa begitu banyak orang telah selamat. Wu Tao tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Diperkirakan lebih dari 24.000 orang telah selamat. Ini adalah hasilnya perjuangan mereka yang terus-menerus untuk bertahan hidup. Kalau tidak, mereka hanya akan melihat beberapa ribu orang saja saat mereka datang. Kamu, siapa kamu? Melihat retakan di langit menghilang, orang-orang dari Sekte Qingyu kembali panik. Jika mereka bisa masuk, mereka pasti bisa keluar melalui retakan itu. Namun, retakan itu telah hilang, dan harapan yang akhirnya mereka peroleh pun sirna. Namun mereka tidak putus asa. Karena ketiga orang ini bisa masuk, mereka pasti bisa merobek celah ruang dan mengeluarkan mereka. Tidak mungkin dia memiliki kemampuan hebat dan masih datang ke sini untuk Mahtei. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Su Tianmu berbicara dengan tenang, kata-katanya singkat dan tepat sasaran. Semua orang di Sekte Qingyu tertegun sejenak, lalu mereka semua berlutut di hadapan Su Tianmu, termasuk leluhur tua yang berada di tingkat Fatian Xiangdi. Terima kasih, Abadi, karena telah menyelamatkan hidup kami. Kami bersedia mengikuti Sang Abadi dan melayani sebagai budaknya. Tolong kasihanilah kami, wahai makhluk abadi, dan selamatkan kami. Dari nenek moyang mereka hingga mereka, total lebih dari 24.000 tahun telah berlalu. Mereka telah riyuntuh dan putus asa. Selama mereka bisa keluar, mereka akan bersedia menjadi budak. Daripada menunggu kematian setiap hari di ruang kecil ini. Aku bersedia menyelamatkanmu dan kau harus bersumpah untuk mengikutiku dan setia padaku selamanya. Su Tianmu berbicara dengan suara yang dalam, hanya ingin memuaskan keinginannya untuk menjadi abadi. Wu Tao menoleh dan menatapnya saat melihat ini. Begitu dia masuk, dia menjadikan semua leluhurnya sebagai budak. Su Tianmu meliriknya sekilas. Apakah ada masalah? Apakah dia bersusah payah datang hanya untuk menguasai wilayah spiritual ruang waktu dengan energi spiritual yang terkuras dan faktor yang tidak stabil? Demi bisa meninggalkan lubang neraka ini, warga Sekte Qingyu tak lagi mempedulikan hal lain, mereka pun bergegas mengangkat tangan dan mengumpat. Kami bersedia mengikuti Sang Abadi dan setia kepadanya selamanya. Kami tidak akan pernah mengkhianatinya. Jika kamu melanggar sumpah ini, kamu akan dimusnahkan dan jiwamu akan dimurnikan dan Mahtei. Suara sumpah serapah bergema di angkasa, Su Tianmu mengangguk puas, apalagi saat melihat leluhur Sekte Qingyu ikut mengumpat, ia pun merasa semakin puas. Setelah bersumpah beberapa kali, semua orang di Sekte Qingyu menatap Su Tianmu dengan penuh semangat, dan tidak sabar untuk keluar. Presiden Hua, siapa yang belum bersumpah? Hua Xinyu tercengang. Dia tidak memperhatikan hal-hal ini. Dia hanya tahu bahwa semua orang tampaknya telah bersumpah. Tetapi melihat wajah Su Tianmu yang tegas, dia harus berusaha keras mengingatnya. Tidak ada seorang pun di daerah ini yang bersumpah. Setelah mengingat apa yang telah terjadi, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menandai beberapa area. Orang-orang di area ini bersikap licik dan tidak mengumpat, atau berpura-pura mengumpat. Bunuh orang-orang ini. Perkataan santai Su Tianmu membuat Wu Tao ketakutan. Ada ribuan orang di daerah itu, dan dia telah berjanji untuk menyelamatkan leluhurnya, jadi bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak orang sebelum mereka keluar? Presiden Changlan, mohon pikir-pikir dulu. Dia buru-buru mengepalkan tangannya dan memohon pada Su Tianmu. Berpikir dua kali. Su Tianmu menoleh dan menatapnya, apa yang kau ingin aku pikirkan dua kali? Saya datang untuk menyelamatkan mereka, jadi saya adalah dermawan mereka. Bukankah sudah waktunya bagi mereka untuk tidak berterima kasih dan datang membunuhku? Dia adalah pria yang senang membalas dendam dan kini sebagai ketua serikat, dia harus menggunakan pendekatan berdarah besi. Faktor-faktor yang tidak stabil harus diberantas. Kita tidak butuh orang yang tidak tahu berterima kasih. Wu Tao tidak bisa berkata apa-apa setelah dimarahi dan hanya bisa berbalik untuk membujuk mereka yang tidak mengumpat.
Para leluhurku yang terkasih, aku adalah Wu Ziki, keturunan generasi ke-365 dari Sekte Qingyu. Terima kasih, Tuan Changlan, karena telah merawatku dan membawaku masuk untuk menyelamatkan leluhur kita. Mohon berserah diri dengan tulus, Tuan Changlan pasti akan membawamu pergi dari tempat ini dan menikmati kekayaan dan kemuliaan. Ternyata generasi mudalah yang datang menyelamatkan mereka, tidak heran mereka dapat menemukan tempat ini dengan akurat. Banyak orang yang bersemangat, tetapi lebih banyak orang yang menemukan bahwa kultivasi Sutianmu tidak kuat. Mereka yang tidak bersumpah atau berpura-pura telah menemukan ini dan memilih untuk menunggu dan melihat serta memancing di perairan yang bermasalah. Namun, tanpa diduga, Sutianmu begitu tangguh. Dia tidak hanya telah berjaga-jaga dalam waktu yang lama, tetapi dia juga siap membunuh mereka kapan saja. Kenapa kultivasinya begitu rendah? Bagaimana kamu bisa ada di alam Xuanzhen? Bagaimana alam Xuanzhen berhasil menerobos ruang dan masuk? Karena Sutianmu menggunakan kekuatan urat gelap, auranya tidak dapat disembunyikan sekaligus, dan orang-orang dari Sekte Qingyu menemukan petunjuknya dan mulai membicarakannya. Merobek ruang adalah hal yang sangat aneh bagi seseorang di alam Xuanzhen, begitu anehnya hingga mereka mulai berpikir bahwa itu semua adalah ilusi. Tetapi apapun yang terjadi, kultivasi Sutianmu membuat mereka memandang rendah dirinya, dan mereka menjadi semakin tidak puas. Melihat tidak ada seorang pun yang bergerak, tatapan mata Sutianmu berubah dingin dan niat membunuh muncul. Tidak ada seorang pun yang melakukan apapun. Semua orang di Sekte Qingyu saling memandang. Mereka yang telah bersumpah merasa ragu-ragu dan bimbang, dan tidak ada seorang pun yang memilih untuk mengambil tindakan. Mereka telah bertahan selama bertahun-tahun dan saling mendukung untuk hidup sampai hari ini. Bagaimana mungkin mereka tega melakukan ini? Tuan, tolong jangan dorong mereka. Ini salah kami. Kami bersedia bersumpah untuk mengikutinya. Mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi akhirnya menyadari keseriusan masalah ini dan melangkah maju untuk mengambil tanggung jawab. Tidak peduli seberapa bagus kultivasi Sutianmu, mereka hanya membutuhkan satu hal, jika Sutianmu tidak mengeluarkan mereka, tidak seorang pun dari mereka yang bisa keluar. Setelah akhirnya mendapatkan harapan, haruskah kita membuangnya? Mereka tidak sebodoh itu. Kami bersumpah akan mengikutimu sampai mati. Jika kami mengkhianatimu, kami akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku bersumpah akan setia padamu selamanya. Jika aku mengingkari janjiku, aku akan mati. Setelah mendengarkan sumpah mereka, wajah orang-orang di Sekte Qingyu tampak lebih baik, tetapi ekspresi Sutianmu tetap tidak berubah. Melihat raut wajahnya yang tidak membaik sama sekali, Wu Tao tidak bisa menahan rasa cemas. Dia sudah bersumpah, jadi apalagi yang bisa dia lakukan? Apakah dia benar-benar akan membunuh mereka hanya karena mereka memiliki secercah harapan? Kita semua adalah manusia, dan tidak dapat dihindari bahwa kita akan menggunakan sedikit keberuntungan. Apakah itu benar-benar tidak dapat dimaafkan? Presiden Changlan, mohon maafkan mereka kali ini. Mereka yang mencoba memancing di perairan yang bermasalah tidak akan pernah bisa dilepaskan dengan mudah. Sutianmu berbicara dengan kejam. Dia pernah memancing di perairan yang bermasalah sebelumnya, dan sekarang dia bersumpah untuk terus melakukannya. Bagaimana dengan meninggal tanpa tempat penguburan dan tidak mendapatkan kematian yang baik? Apakah daya tangkal sumpah ini sama besarnya dengan pemusnahan keturunan dan kematian dengan memurnikan jiwa? Apa maksudmu dengan bermalas-malasan? Aku sudah bersumpah, jadi mengapa aku masih bermalas-malasan? Wu Tao melonjak karena cemas. Dia benar-benar tidak ingin membunuh ribuan orang sebelum menyelamatkan leluhurnya. Bersumpah lagi. Leluhur Sekte Qingyu menemukan masalah itu dan segera memarahi orang-orang itu. Siapapun yang tidak bersumpah setia kepadamu, akan dilenyapkan dari keturunannya dan jasadnya akan dibinasakan. Apakah Anda harus mengambil sumpah yang begitu serius? Wajah ribuan orang itu muram, tetapi mereka harus menundukkan kepala menghadapi kenyataan, dan mereka semua bersumpah lagi. Aku bersumpah akan setia padamu selamanya. Jika kau melanggar aturan, kau akan dibasmi dan mati. Ekspresi Sutianmu sedikit mereda setelah mendengar sumpah ini. Meskipun dia telah menaklukkan orang-orang ini, dia masih harus menggunakan beberapa tindakan keras untuk mencegah mereka berpura-pura patuh di masa depan. Setelah mereka keluar, tempatkan mereka di level terendah. Tanpa kinerja yang luar biasa, mereka tidak akan dipromosikan.
kata Su Tianmu kepada Hua Xinyu. Ya, Presiden. Wu Tao mendengarkan dengan ekspresi kaku di wajahnya, melihat ribuan orang itu menggelengkan kepala dengan getir. Apakah pantas untuk melukai dirinya sendiri begitu parah hanya karena sedikit keberuntungan? Tetapi dibandingkan dengan menunggu kematian di sini, hasil apapun adalah hasil terbaik. Semua pemimpin formasi, keluar. Setelah keterkejutan tadi, atas perintah, semua pemimpin formasi keluar, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani ragu sejenak. Tuan, kami telah mengukir formasi teleportasi. Seorang master formasi berkata dengan hormat sambil mengepalkan tangan di bawah. Sudah selesai menggambarkan. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit. Jika memang begitu, itu akan menghemat banyak tenaganya. Bawa aku melihatnya. Tuan, silakan. Su Tianmu mengikuti pemimpin formasi dan terbang ke arah timur. Yang lain saling memandang dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengikutinya. Setelah terbang sejauh 100 mil, Su Tianmu melihat formasi teleportasi yang lengkap. Dia berdiri di atasnya untuk memeriksanya dan mengangguk puas. Bagus sekali. Sepertinya kamu tidak pernah menganggur selama 20.000 tahun terakhir. Pemimpin formasi tersenyum canggung. Mereka tidak menganggur, tetapi tidak ada gunanya mengukir formasi. Tidak ada seorang pun di luar yang mendukung mereka. Formasi mereka tidak memiliki koordinat untuk mendukungnya, jadi tidak ada gunanya bahkan jika diukir lebih lengkap. Cukup ukir koordinatnya. Aku sudah mengatur mereka di luar untuk mengukir formasi teleportasi sesegera mungkin. Sebelum masuk, Su Tianmu mengirimkan koordinat spasial yang tepat dari tempat ini kepada Ni Changming. Ni Changming seharusnya mengukir formasi teleportasi sesuai dengan koordinat tersebut. Mendengar ini, wajah Master Formasi Sekte Qingyu langsung menunjukkan kegembiraan dan dia begitu gembira hingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Orang-orang dari Sekte Qingyu yang mengikuti di belakang melompat kegirangan, mata mereka berbinar. Mereka akhirnya bisa keluar, mereka akhirnya berhasil. Tuan, ada satu hal lagi. Pemimpin formasi yang bersemangat itu tiba-tiba teringat sesuatu dan senyum di wajahnya langsung menghilang. Alam spiritual ruang waktu kita telah ditutup. Untuk mencegah musuh menemukan kita, lokasinya telah ditutup. Alam spiritual itu seharusnya menghilang setelah 1000 tahun, tetapi musuh kita tidak mau membiarkan kita pergi. Mereka tidak hanya menggunakan harta karun untuk menghapus lokasi kita, mereka juga telah menyegel alam spiritual ruang waktu kita. Bahkan jika seseorang dari dunia luar datang untuk menjemput kita, kita tidak bisa keluar. Setelah mengatakan ini, pemimpin formasi tersenyum pahit. Dia mungkin sibuk selama ini, tetapi semuanya sia-sia. Anda mungkin juga menggunakan kemampuan sihir Anda untuk secara paksa merobek ruang tersebut dan membiarkan mereka keluar. Tidak mungkin bagi Su Tianmu untuk menghancurkan ruang itu lagi seperti yang dipikirkannya, dan mendukung retakan ruang itu untuk membiarkan orang keluar. Bukannya dia tidak bisa melakukannya, tetapi biaya untuk melakukannya terlalu tinggi. Merobek celah ruang angkasa hanya akan menghabiskan kekuatan dewa satu kali, tetapi merobeknya adalah satu hal dan menopang celah ruang angkasa adalah hal lain. Menopangnya bahkan untuk sesaat lebih lama akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan dewa. Jelas ada cara lain untuk keluar. Su Tianmu tidak mungkin menyia-nyiakan kekuatan seluruh dewa untuk mengeluarkan orang-orang ini, belum lagi dia bahkan tidak bisa mendukung puluhan ribu orang untuk keluar. Su Tianmu tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak mendapat ucapan terima kasih. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Ketika saya masuk, saya menghapus semua batasan. Koordinat dapat ditemukan dan koneksi dapat dibuat. Mendengar ini, Master Formasi Sekte Qingyu tercengang. Bagaimana dia bisa memiliki metode seperti itu dan mempertimbangkannya secara komprehensif? Yang mulia benar-benar seorang dewa. Silakan masukkan koordinatnya, sehingga saya bisa menunggu. Untuk melihat matahari di luar sesegera mungkin. Kegembiraannya tak terlukiskan kata-kata, dan ia serta semua orang di sekte itu tidak sabar untuk keluar. Su Tianmu menundukkan kepalanya dan memasukkan koordinat susunan teleportasi yang dikirim Ni Changming ke dalam formasi. Sekarang dia hanya perlu menunggu Ni Changming selesai mengukir susunan teleportasi. Begitu formasi teleportasi di sana selesai, kita bisa pergi. Kalimat sederhana ini sekali lagi membuat semua orang sangat bersemangat. Mereka menari dengan penuh semangat di tempat, berharap agar formasi teleportasi dapat terhubung secepatnya. Namun,
Mereka berada di alam spiritual ruang waktu dengan laju aliran 30 kali lebih cepat, jadi mereka harus menunggu beberapa saat. Tuan, energi spiritual di sini sudah habis. Jika kita tinggal di sini 1 hari lagi, kultivasi kita akan menurun. Bisakah Anda memberi kami beberapa batu spiritual untuk kultivasi terlebih dahulu? Leluhur Sekte Qingyu terbang di depan Su Tianmu dan bertanya dengan canggung. Mereka tidak menggunakan batu roh selama bertahun-tahun, atau bahkan sebelumnya, dan mereka sangat miskin sehingga sulit untuk dibicarakan. Bersambung.